Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Agustina dari SLBN Beranjangan Jember, sedang mengikuti tugas akhir level 3 Pembatik tahun 2024. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran untuk pertemuan ini yaitu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup: bergerak, bernafas, makan, tumbuh, berkembang biak, menanggapi rangsangan. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Mari kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu adalah bernafas. Yang kedua adalah bergerak. Kemudian yang ketiga adalah membutuhkan makan dan minum. Yang keempat adalah peka terhadap rangsang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keenam adalah berkembang biak. Yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Kemudian yang terakhir adalah beradaptasi. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas atau yang kita sebut respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Ciri yang kedua adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak, yang disebut dengan alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki, sirip, ataupun sayap. Ciri yang ketiga adalah membutuhkan makan dan minum. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan meskipun dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Makanan berfungsi untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi untuk sebagai pelarut di dalam tubuh. Ciri yang keempat yaitu peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Makhluk hidup menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat sel makhluk hidup yang bersifat tidak bisa kembali ke keadaan semula atau irreversible. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif.
Berkembang atau perkembangan adalah kondisi menuju tercapainya kedewasaan yang terjadi secara reversibel. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan termasuk kondisi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun dapat diukur secara kualitatif. Ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi, proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Cara makhluk hidup berkembang biak sangat beragam. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses biokimiawi dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh ini disebut dengan ekskresi. Nah, ciri-ciri utama makhluk hidup yang terakhir adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jika tidak mampu beradaptasi, maka makhluk hidup akan sulit bertahan hidup, bahkan dapat mengalami kepunahan. Demikianlah materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.